Halo guys, jadi kami dari kelompok 6 akan membuat video wawancara pada suatu usaha di daerah Singaraja, yaitu Winzon Singaraja. Nah, sebelum kami mewawancarai ownernya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Dedita Asmi Pranyandari dengan NIM 2317041086. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Kadiri Masispriani dengan NIM 2317041011. nah pada video kali ini kami akan mewawancarai usaha dari Winzon ini. Nah, untuk Lebih lanjutnya, kami simak ya video kami. Oke guys, jadi di sini saya sudah bersama owner dari Winzon Singaraja. Nah, untuk kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo, saya Dian, owner dari Winzon Singaraja. Nah, terima kasih Kak Dian. Nah, jadi di sini kita langsung saja untuk memulai wawancaranya. Baik, jadi di sini saya akan memulai wawancara terkait usaha dari Winzon Singaraja ini. Nah, pada wawancara kali ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan usaha yang kakak jalankan selama ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apa sih yang melatar belakangi kakak bisa mendirikan usaha Winzon ini? Ya, langsung jawab. Ya. Iya. Boleh. Jadi kita kan di Singaraja nih ya, banyak banget juga mahasiswa-mahasiswa, terus tuh anak SMA juga banyak di sini yang sekolah, banyak juga yang merantau ke sini kan, juga disebut kota pendidikan. Nah, di sini kita tuh masih berpikir kayak aku aja yang sebagai mahasiswa tuh kayak bingung banget gimana sih bisa kayak have fun, mau jalan atau nongkrong sama temen atau enggak bareng keluarga tuh biar biar nyaman tempatnya. Nah, terus tuh kepikiran buat kenapa sih nggak buka bioskop aja, karena kalau di sini kan belum ada bioskop yang bener-bener kayak nyaman gitu buat gini. Sedangkan kalau ke Denpasar tuh kan jauh. Nah, itu jadi kita pengen buat usaha di sini seperti gimana kita buatnya tuh kayak bioskop beneran, emang bioskop beneran, dan juga bisa itu dari tadi bisa memberikan wadah buat orang-orang, mungkin anak-anak sekolah gitu ataupun keluarga-keluarga mau have fun bareng. Baik, itu pertanyaan yang pertama dari saya. Untuk yang kedua itu sejak kapan sih usaha Winzon Singaraja ini berdiri dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Ya, Winzon deh lumayan cukup ini ya, stabil gitu perkembangannya. Pernah ada di titik yang kayak sepi tapi nggak lama. Itu tuh ada kita akalin usahanya gimana, promosi lagi, terus tuh sebarin kayak dari mulut ke mulut tuh gimana caranya biar
biar anak-anak SMA itu juga banyak ngajak-ngajak temennya tuh juga kesini kan, kayak gitu caranya. Nah untuk dari kapan kita berdirinya udah lumayan cukup ini, sekitar 3 tahunan mungkin ya. Oh, udah lama ya baca ya. Ya. Nah, itu kan gini, apa tuh berapa lama kan? Nah, kira-kira di tempat usaha ini apa ada karyawan gitu? Berapa banyak karyawan yang ada di usaha kakak? Ya, untuk sekarang baru satu ya, Oh, baru satu. baru satu. Karena saya juga ngendel di sini dan ada saya ngajak teman satu sebagai karyawan saya. Itu aja sih Kak. Nah, baik, untuk selanjutnya, nah di usaha Winzone ini kan banyak tuh menawarkan produk. Kira-kira produk apa saja itu, produk utamanya tuh apa aja yang ditawarin sama kakak gitu ya? Pertama kita tuh ada karaoke dan bioskop ya. Karaoke sama bioskop itu utamanya. Yang lainnya kita juga ada jual cemilan di sini. Itu aja Kak. Oh, itu Ya. tadi ya lumayan banyak juga ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu kan terkait produk yang ditawarkan itu kak ya. Kan tadi ada tempat nonton, kemudian karaoke gitu. Nah, saya mau nanya untuk area tempat nontonnya itu apakah gini apa tuh tempatnya tuh udah memadai gitu atau bagus gitu tempatnya atau gimana? Ya di sini juga sekarang kita lagi di tempat nonton sama karaoke-nya ya. Dan bisa dilihat nyaman dan pastinya saya bakalan cek-cek terus sama anak saya juga cross check gimana kebersihannya, dan kita jamin semua pelanggan tuh misalnya ada pelanggan satu datang terus tuh ada pergantian pelanggan, kita bersihin dulu baru kita izinin pelanggan yang lain tuh masuk, jadi sangat-sangat terjaga dan terjamin gininya kenyamanannya. Nah, untuk tempat karaoke-nya tuh kira-kira ruangannya tuh ada berapa gitu tersedia gitu? Untuk karaoke dan bioskop itu sama ruangannya, Oh, bisa sama. dialih fungsikan. Misalnya mereka mau nonton bioskop, bisa kita alih fungsikan ke bioskop. Terus tuh misalnya nantinya ada yang karaoke, nanti tempat yang sama itu bisa dialihkan ke karaoke. Oh, Ya, kita baru ada 2 ruangan. oh baru ada Ya, ruangan. dan mau nambah 1. Oh, mau nambah. Berarti lumayan lancar berarti kak ya. Ya, sebentar. Terus gini, kan misalnya banyak nih ada karyawan, ada pelanggan, pelanggan yang datang. Nah, kira-kira apa kakak apakah menawarkan paket khusus atau kayak promo gitu kan, misalnya dia kayak kayak mesen tempat nonton terus juga tempat karaoke gitu, itu apakah ada paket khusus atau promo yang kakak tawarkan kepada pelanggan? Ada promo hari Senin namanya. Oh. Itu tuh kita ada promo karaoke sama promo bioskop. Gimana kalau misalnya ada yang ngebooking bioskop 5 orang tuh, dia tuh awalnya harganya 15 per orang. Kalau hari Senin tuh harganya jadi 10.000 per orang. Jadi lumayan banget tuh. Biasanya 5 orang biasanya 75 kan. Terus tuh hari Senin tuh 50.000 aja bayar. Untuk karaoke juga gitu. Hari Senin tuh potongan biasanya 45 kan. Ada potongan hari Senin misalnya 4 orang lah dia ada gini rame kan 4 orang jadi 40.000 aja. Ya berhemat lah untuk anak Ya. kos gitu kak ya. Buat Nah, untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir nih kak ya, kira-kira lokasi tempat kakak buka usaha ini udah strategis untuk menarik pelanggan yang ingin menonton, ingin berkunjung ke sini atau bagaimana? Dari pengetahuan saya terus pengalaman selama ngejalanin usahanya ini, tempatnya lumayan cukup masuk ke dalam gang tuh lumayan susah gininya nyarinya, pelangnya yang di depan di jalan raya tuh kecil bacaannya. Jadi agak agak susah nyari tempatnya, tapi kita akan ngasih maps ke pelanggan, terus tuh kita arahin
pelanggannya, misalnya dia ngechat langsung kita giniin ke sini kak, atau enggak kita VC lah. Baik, itu saja yang bisa saya tanyain sama kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Nah, baik Kak, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan wawancara dari teman saya. Nah, terkait dengan siapa sih target utama pasar dari Winzone ini? Apakah anak muda ataupun keluarga ataupun siapa? Ya. Target pasarnya sebenarnya nggak ada, banyak, setiap kalangan tuh bisa buat nonton, soalnya kita juga nyediain kan film-film yang horor ada, terus tuh film keluarga ada, film yang romans ada buat anak-anak sekolahan, jadi dari anak-anak tuh bisa sampai orang tua tuh bisa nonton. Oh, berarti di semua kalangan ya Kak ya. Nah, terus tuh terkait bagaimana sih cara mempromosikan usaha ini di di era digital zaman sekarang ini. Iya. Pastinya kita ada kerjasama sama apa ya, beberapa pihak itu, dan dia ikut mempromosikan itu, cara kita di media sosial tuh dia ikut mempromosikan, dan kita juga ada IG, nah kita juga promosi di sana, terus di WA juga kita promosi setiap hari. Contohnya seperti pernah saya lihat di Info Singaraja. Iya benar, sama Info Singaraja kerjasama. Nah, terus selain itu apakah ada kendala dalam menjalankan usaha ini, atau apa berjalan lurus-lurus saja gitu? Ya, kendala sih pastinya ada aja, tapi ya bisalah diginiin, diatasi. Kendalanya tuh sekarang kan musim hujan nih, sekarang jam-jam rawan hujan tuh susah pelanggannya kesini karena banjir juga kan sekarang nih. Nah itu dah belum diatasi, semoga cepet selesai hujannya. Gimana sih cara menghadapi resiko di saat terjadi penurunan dari pelanggan gitu? Kalau saya kalau ada penurunan pelanggan, kita giniin target aja, misalnya ada 5 bookingan aja, udahlah tunggu gitu. Tiap hari tuh sekarang ini pasti ada aja bookingan 5, bahkan lebih juga sering, karena sekarang udah kan banyak ruangannya, jadi 5 tuh sering terlampaui target kita. Jadi untuk kalau misalnya penurunan pelanggan tuh ada aja hari Senin, makanya kita itu udah kalian pakai promo Senin Selasa tuh, soalnya kan masih jam-jam sekolah, jam 1 tuh, biasanya kalau Sabtu Minggu kan dari jam 11 tuh bisa ada yang booking, kalau Senin Selasa kan masih sekolah gitu, jadinya itu udah kalian pakai promo. Terus tuh Kak, terkait dengan omset. Nah, omset ini apa harian ataupun bulanan gitu? Omsetnya kalau penghasilan yang pemasukan ya belum dikurangin sama biaya-biaya yang lain tuh, bisa sehari tuh bisa pernah yang paling kecil tuh 100-an, kalau yang paling besar tuh 500. Lumayan banyak ya Kak ya. Ya nggak nentu juga. Ya. Dan nah, terakhir nih Kak, nah apakah ada rencana untuk memperluas layanan ini atau membuka cabang di wilayah lain gitu? Oh, kalau membuka cabang mungkin belum ya. Kalau masih tahap nambah ruangan gitu. Ada rencana dan masih proses. Baik Kak, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya Kak. Ya, sama-sama.
Nah, baik teman-teman, itu saja hasil wawancara dari kelompok kami. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tinggal di Singaraja, boleh banget berkunjung di Winson Singaraja ini. Ini tempatnya rekomen banget untuk para kalangan remaja ataupun keluarga. Bisa banget datang di Winson Singaraja ini. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa kepoin di IG-nya di bawah ini.